Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh saya mengucap syukur karena pada kesempatan ini kita dapat bersekutu kembali. Kita akan terus belajar dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan, supaya dalam hidup ini kita tidak salah jalan dan menjadi jauh dari Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Tidak Sendiri Lagi. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas semua anugerah kasih kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Kami memuji Engkau atas kasih-Mu yang tidak terhingga dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kehadiran Roh Kudus yang selalu menyertai kami, menuntun langkah kami, dan memberikan kekuatan dalam setiap langkah perjalanan hidup. Ya Tuhan, kami semakin menyadari betapa berharganya kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Bantulah kami untuk lebih peka terhadap pimpinan Roh Kudus, agar kami dapat merasakan kehadiran-Mu yang nyata dalam setiap situasi yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh banyak orang? Pernahkah Anda merasa lemah dan tidak berdaya dalam menghadapi tantangan hidup? Jika pernah, maka renungan kita kali ini akan menjadi sebuah berkat bagi Anda. Kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang begitu indah dan mendasar dalam iman Kristen. Kita tidak pernah sendirian. Sebagai orang percaya, kita memiliki seorang penolong yang selalu bersama dengan kita, yaitu Roh Kudus. Melalui renungan ini, kita akan bersama-sama menggali lebih dalam tentang kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita akan belajar bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, menguatkan kita, menenangkan kita, dan menuntun kita. Kita juga akan melihat bagaimana kehadiran Roh Kudus dapat mengubah hidup kita secara total dan membawa kita kepada kehidupan yang lebih berlimpah. Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah anugerah yang tidak ternilai. Ia mengubah kita dari dalam keluar, memberdayakan kita untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita perdalam pengertian kita akan rahasia kebenaran dari ayat ini. Yang pertama, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yesus berjanji akan mengutus Roh Kudus sebagai seorang penolong, atau dalam bahasa Yunani disebut Parakletos. Istilah ini memiliki makna yang sangat kaya, meliputi penghiburan, penasehat, pembela, dan penguat. Yang kedua, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita bukanlah sementara, melainkan bersifat kekal. Ia akan selalu bersama kita,
membimbing dan menolong kita dalam setiap langkah kehidupan. Yang ketiga, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ia akan membuka mata hati kita untuk memahami firman Tuhan dengan lebih mendalam lagi. Saudaraku, tahukah Anda bahwa Alkitab memuat lebih dari 100 nama, sebutan atau deskripsi tentang Roh Kudus? Ini adalah hasil dari studi Elmer Towns dalam bukunya Nama-nama Roh Kudus. Menurutnya, seringkali orang tidak memperhatikan berbagai sebutan itu karena Roh Kudus di pikiran mereka adalah semacam kuasa atau pengaruh supernatural, aktivitas Tuhan yang memberi penghiburan atau kemampuan yang tertentu, bukan pribadi yang memiliki makna. Ada pertanyaan yang mendasar yang seringkali terlontar dari orang percaya, yaitu bagaimana Roh Kudus mengubah hidup kita. Yang pertama, transformasi batin. Roh Kudus memberikan kita kelahiran yang baru, mengubah hati kita yang berdosa menjadi hati yang baru, yang haus akan kebenaran. Roh Kudus memampukan kita untuk hidup kudus di tengah dunia yang jahat ini. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita, memampukan kita untuk mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita. Yang kedua, pembimbing dan penghibur. Roh Kudus menjadi penuntun kita dalam mengambil keputusan dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam masa-masa sulit, Roh Kudus memberi penghiburan dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pengertian kita. Yang ketiga, penguatan dan pemberdayaan. Roh Kudus memberikan berbagai karunia rohani untuk memberdayakan kita dalam pelayanan kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Roh Kudus memberikan kekuatan supernatural yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu dalam Kristus yang memberi kekuatan yang sesungguhnya dalam kita dimampukan menghadapi berbagai tekanan kehidupan ini. Yang keempat, hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Roh Kudus membantu kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus menyingkapkan wajah Allah yang Maha Kasih kepada kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin selama ini kita memiliki pandangan yang kabur tentang Roh Kudus, kurang melihat kehadiran Roh Kudus dalam hidup ini, baik dalam Alkitab maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak mengenalnya, kita pun mengabaikannya dan hanya mencari Dia saat membutuhkan kuasa pertolongannya. Mari mohon Tuhan membukakan mata hati kita untuk melihat dan mengenal Roh Kudus lebih lagi. Mengenal Roh Kudus lebih dalam adalah perjalanan seumur hidup kita. Dengan terus mencari wajah Tuhan dan bergantung pada kuasa Roh Kudus, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Mari kita bersama-sama memohon agar mata hati kita semakin terbuka untuk melihat dan mengenal karya Roh Kudus yang ajaib. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Tuhan, sungguh kami berterima kasih atas anugerah Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Kami mengakui bahwa tanpa kehadiran-Mu, kami tidak akan mampu menjalani hidup ini. Roh Kudus,
Engkau adalah penolong yang selalu menyertai kami. Tolonglah kami untuk semakin mengenal Engkau dan mengizinkan Engkau bekerja secara bebas dalam hidup kami. Ubahlah kami secara total agar kami dapat hidup semakin berlimpah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami rindu untuk mengalami kuasa Roh Kudus yang membawa perubahan nyata dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, Roh Kudus bukan sekedar tamu sesaat dalam hidup kita, melainkan seorang sahabat sejati yang akan selalu ada di sisi kita. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk mengatasi segala tantangan, memberikan penghiburan di tengah duka cita, dan hikmat untuk membuat keputusan yang bijak dalam menentukan arah kehidupan kita secara benar. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.